Pernahkah Anda merasa bahwa hidup Anda justru mencapai puncak kejayaan saat badai krisis menghantam dunia? Di saat orang lain tumbang dan menyerah, ada sebuah energi purba yang bangkit dari dalam diri para pemilik weton wage. Ribuan tahun lalu, Prabu Jayabaya dan penasihat gaibnya Sabdo Palon telah meramalkan datangnya zaman Goro-Goro. Namun di balik gelapnya ramalan itu, tersebutlah satu rahasia besar, bahwa mereka yang lahir pada hari Wage bukan sekedar penyintas, melainkan sang penguasa masa sulit. Benarkah darah kesatria yang mampu menjinakkan zaman kalabendu mengalir dalam nadi Anda? Mari kita ungkap tabir misterinya. Selamat datang di channel saya, ruang di mana kita membedah sejarah, spiritualitas, dan filosofi Nusantara secara mendalam. Hari ini, kita tidak hanya bicara soal primbon, tapi tentang bagaimana energi leluhur menyatu dengan realitas zaman sekarang. Sebelum kita menyelami lebih jauh kaitan antara janji Sabdo Palon dengan rahasia kejayaan weton wage, pastikan Anda memberikan dukungan dengan klik tombol subscribe, berikan like, dan nyalakan loncengnya. Dukungan Anda adalah energi bagi kami untuk terus menggali harta karun kearifan lokal yang kian terlupakan. Mari kita mulai perjalanan ini. Ketika Majapahit runtuh di bawah tekanan perubahan zaman dan keyakinan, sosok legendaris Sabdo Palon Noyogenggong melontarkan sumpah yang menggetarkan semesta. Ia berjanji akan kembali setelah 500 tahun untuk menagih janji dan menata kembali tatanan tanah Jawa yang rusak. Kepulangannya ditandai dengan munculnya zaman kalabendu, sebuah era di mana segalanya tampak terbalik. Jayabaya menyebutnya sebagai zaman edan, di mana kejujuran dibenci dan kelicikan dipuji. Dalam literatur kuno, zaman ini digambarkan penuh dengan bencana alam, krisis ekonomi, dan hilangnya kemanusiaan. Namun, mengapa Sabdo Palon menyebut bahwa ia akan membawa perubahan besar? Hal ini berkaitan dengan penyaringan spiritual. Di tengah kekacauan kalabendu, hanya jiwa-jiwa yang memiliki wadah spiritual yang kokoh yang mampu bertahan. Sabdo Palon adalah perlambang dari kauruh atau pengetahuan batin. Disinilah weton wage masuk ke dalam narasi. Wage dalam filosofi Jawa dilambangkan dengan elemen tanah, pitri, dan bertempat di arah utara. Tanah adalah elemen yang paling stabil. Ia bisa diinjak, dibakar, atau dibanjiri, namun ia tetap diam dan memberikan kehidupan. Ketika zaman kalabendu membawa ketidakpastian, mereka yang berelemen tanah seperti wage justru menjadi tempat tumpuhan. Sabdo Palon meramalkan bahwa pada akhirnya manusia akan kembali mencari jati diri dan akar budayanya. Weton wage, dengan karakter yang cenderung pendiam dan reflektif, memiliki resonansi frekuensi yang sama dengan energi bumi yang sedang dibersihkan oleh Sabdo Palon. Mereka bukan tipe orang yang ikut arus kepanikan massa, melainkan pengamat yang memahami bahwa setiap kehancuran adalah awal dari penciptaan kembali. Di bab ini, kita melihat bahwa wage adalah fondasi yang dipersiapkan alam untuk menyambut kembalinya tatanan baru yang diramalkan sang penasihat gaib. Prabu Jayabaya, Raja Kediri yang termasyhur dengan ramalannya, tidak hanya bicara soal kehancuran, tetapi juga tentang kemunculan sosok-sosok penyelamat yang ia sebut sebagai ksatria-ksatria pilihan. Salah satu konsep yang paling menarik adalah kemunculan para pemimpin yang lahir dari kesunyian, atau ksatria pingitan. Mereka adalah individu yang tidak haus popularitas di masa damai, namun akan terpanggil oleh alam saat dunia sedang berada di titik nadir. Weton wage seringkali dianggap memiliki watak yang keras, kaku, dan terkadang sulit dimengerti. Namun dalam pandangan Jayabaya, sifat kaku inilah yang berubah menjadi keteguhan prinsip di masa sulit. Ketika nilai-nilai moral runtuh, orang wage tetap memegang teguh apa yang mereka yakini benar. Mereka adalah perwujudan dari ksatria yang mampu membaca tanda-tanda alam.
Ramalan Jayabaya menyebutkan bahwa kejayaan akan datang pada mereka yang mampu bertahan dalam keprihatinan. Filosofi Jawa mengenal istilah laku prihatin. Wage adalah weton yang secara alami memiliki bakat untuk hidup dalam keterbatasan tanpa kehilangan harga diri. Inilah mengapa di masa krisis ekonomi atau sosial, di mana orang lain kehilangan arah karena ketergantungan pada fasilitas, pemilik weton Wage justru menemukan jalan keluar yang out of the box. Jayabaya meramalkan bahwa di akhir zaman kalabendu akan muncul para pemenang yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Mereka adalah orang-orang yang selama ini tersembunyi di balik kesederhanaan, namun memiliki mentalitas baja. Kejayaan Wage di masa sulit bukanlah sebuah kebetulan, melainkan takdir yang tertulis dalam naskah kuno sebagai bagian dari keseimbangan semesta yang dijaga oleh para raja terdahulu. Secara metafisika, Wage adalah pasar yang melambangkan arah utara dan warna hitam. Dalam kosmologi Jawa, utara adalah simbol dari kemantapan batin dan kedalaman pemikiran. Jika weton lain mungkin unggul dalam diplomasi atau pergerakan yang lincah, Wage unggul dalam strategi dalam diam. Mereka adalah pengamat yang ulung. Kekuatan utama mereka bukan pada apa yang mereka bicarakan, tapi pada apa yang mereka rencanakan di balik layar. Mengapa kekuatan ini menjadi kunci kesuksesan di masa sulit? Di masa stabil, orang cenderung menyukai mereka yang pandai bicara dan tampil di depan. Namun di masa kritis, dunia membutuhkan orang yang bisa berpikir dingin, kalkulatif, dan tidak emosional. Wage memiliki kontrol diri yang luar biasa. Secara spiritual, mereka memiliki cakra yang berhubungan dengan ketahanan fisik dan mental. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh opini publik yang seringkali menyesatkan di masa sulit. Lebih jauh lagi, Wage memiliki watak prabuan, yaitu sifat yang berwibawa meski mereka tidak bicara. Kekuatan dalam kesunyian ini membuat mereka mampu melihat peluang di tempat yang dianggap sampah oleh orang lain. Mereka adalah tipe yang sanggup menahan lapar demi investasi jangka panjang, sanggup bekerja lebih keras di saat orang lain mengeluh, dan sanggup tetap tenang saat badai datang. Filosofi Wage mengajarkan kita bahwa kekosongan, kesunyian, bukanlah ketiadaan, melainkan ruang untuk mempersiapkan ledakan keberhasilan. Di bab ini, kita memahami bahwa kejayaan Wage bukanlah tentang keberuntungan mendadak, melainkan akumulasi dari ketenangan batin yang mereka asah selama masa-masa sulit. Ada sebuah keyakinan spiritual bahwa kembalinya Sabdopalon bukan dalam wujud fisik manusia, melainkan sebagai kembalinya kesadaran Nusantara. Energi ini mencari inang atau perantara yang memiliki frekuensi yang sama. Weton Lage yang secara alami memiliki ikatan batin kuat dengan bumi dan leluhur, menjadi wadah yang paling kompatibel untuk sinkronisasi energi ini. Inilah alasan mengapa banyak pemilik Wage tiba-tiba merasa mendapatkan bisikan atau intuisi yang sangat kuat saat kondisi dunia sedang kacau. Sinkronisasi ini terjadi melalui penyelarasan cakra. Sabdopalon yang mewakili kearifan lama akan membimbing mereka yang memiliki kemurnian hati dan keteguhan mental. Bagi pemilik Wage, bimbingan ini sering muncul dalam bentuk ide bisnis yang visioner, keputusan investasi yang tepat sasaran, atau kemampuan memimpin orang-orang di sekitar mereka keluar dari krisis. Mereka seolah-olah memiliki peta jalan yang tidak dimiliki orang lain. Hal ini juga berkaitan dengan wahyu kejayaan. Dalam tradisi Jawa, wahyu tidak jatuh pada mereka yang bersenang-senang, tapi pada mereka yang sedang melakoni atau menjalani tirakat. Weton Wage secara alami adalah weton yang penuh dengan ujian hidup di masa muda. Ujian-ujian inilah yang dianggap sebagai bentuk pembersihan wadah. Ketika energi Sabdopalon menyentuh mereka, mereka sudah siap. Mereka sudah terlatih menghadapi tekanan, sehingga saat energi besar itu masuk,
mereka tidak menjadi sombong, melainkan menjadi semakin bijaksana. Disinilah letak misterinya. Mengapa di masa sulit, weton wage seolah mendapatkan perlindungan gaib dan kemudahan akses terhadap sumber daya yang tertutup bagi orang lain. Sejarah dan pengamatan sosiologis seringkali menunjukkan pola yang menarik. Tokoh-tokoh besar yang membangun kerajaan bisnis atau gerakan sosial dari nol di tengah masa sulit seringkali memiliki kaitan dengan energi wage. Takdir mereka bukanlah untuk hidup manja di zona nyaman. Justru, zona nyaman adalah racun bagi potensi wage. Mereka baru akan meledak dan menunjukkan taringnya ketika mereka terdesak atau ketika lingkungan sekitarnya sedang dalam kekacauan. Ini adalah takdir sebagai stabilisator. Di tengah badai, perahu membutuhkan jangkar yang berat dan kuat agar tidak terbalik. Weton wage adalah jangkar tersebut. Keberhasilan mereka di masa sulit adalah bagian dari mekanisme alam untuk menjaga keseimbangan. Mereka ditakdirkan berjaya agar bisa menjadi penopang bagi mereka yang lemah. Inilah puncak dari ramalan Jayabaya dan harapan Sabdo Palon. Lahirnya generasi yang mandiri, kuat secara finansial, dan teguh secara spiritual. Kejayaan wage di masa sulit juga membuktikan satu hukum alam, survival of the fittest, melainkan yang paling kuat adaptasinya. Wage dengan elemen tanahnya adalah ahli adaptasi yang tak terlihat. Mereka bisa menjadi keras seperti batu saat menghadapi musuh, namun bisa menjadi lembut dan subur untuk menumbuhkan harapan bagi orang lain. Bab penutup dari inti cerita ini menegaskan bahwa jika Anda adalah pemilik wage, masa sulit yang Anda hadapi sekarang bukanlah kutukan, melainkan sinyal bahwa panggung kejayaan Anda sedang disiapkan oleh alam semesta. Sahabat, pada akhirnya, misteri Sabdo Palon dan ramalan Jayabaya bukan hanya sekedar catatan sejarah atau ramalan kosong. Ini adalah cermin bagi kita semua untuk melihat ke dalam jiwa. Bagi Anda pemilik weton wage, Anda telah diberikan anugerah keteguhan yang luar biasa. Namun ingatlah, takdir kejayaan yang Anda miliki bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Sebagai weton yang diramalkan berjaya di masa sulit, Anda memikul tanggung jawab moral untuk menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitar Anda yang sedang dalam kegelapan. Pesan moral dari perjalanan kita hari ini adalah, kekuatan sejati tidak lahir dari kemudahan, melainkan dari kemampuan untuk tetap berdiri tegak saat dunia mencoba merobohkan kita. Keselarasan antara doa, usaha, dan penghormatan pada leluhur akan menjadi kunci pembuka pintu rezeki yang tak terduga. Terima kasih telah setia menyimak hingga detik ini. Semoga ulasan ini memberikan sudut pandang baru dan semangat bagi Anda. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan sebagai sesama anak bangsa. Sampai jumpa di video misteri dan kearifan Nusantara berikutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.